Halo Polimedian, balik lagi ke podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Untuk kalian yang belum tahu, podcast Serasi bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa Polimedia yang berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hanisya selaku MC podcast Serasi pada kali ini. Nah, Polimedian, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari mahasiswa berprestasi dari Lomba KMIPN 2022. Untuk lebih jelasnya, kita akan kenalan nih. Halo Kak Altarik dan Kak Wardah. Halo. Untuk memulai pertanyaan selanjutnya Kak, kita kenalan dulu kali ya. Dipersilakan untuk Kak Altarik dan Kak Wardah memperkenalkan nama lengkap serta prodi dan semesternya. Kenalin, nama gue Altarik Bagus Prabowo dari Prodi Animasi semester 3. Halo, kenalin saya Wardah Cahyani dari Prodi Teknologi Permainan semester 5. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kemarin itu ikut lomba apa sih Kak? Kemarin kita ikut lomba KMIPN. Ya, Kak Wardah sama? Sama Oke. Untuk lomba KMIPN itu kalian mendapatkan juara berapa ya? Kalau dari animasi sendiri sih dapat juara best poster. Kalau dari Teknologi Permainan dapat juara 2 pengembangan aplikasi permainan. Selain lomba KMIPN itu, apakah ada lagi Kak yang diikuti lombanya? Kalau kemarin dari animasi sebenarnya ikut 2 animasi sama poster, tapi juaranya di posternya. Di posternya. Kalau Kak Wardah sendiri bagaimana? Kalau dari game tech justru kebalik, kita ikut 2 terus kalah di poster, menang di gamenya. Oke, baik. Nah, lombanya itu tingkat apa sih Kak? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Berarti sama ya Kak Wardah juga tingkat nasional. Iya. Nah, sebelum dari KMIPN itu, apakah ada pengalaman lomba Kak dari tingkat kampus gitu atau tingkat wilayah gitu kan sebelum ke nasional? Kalau dari tim kami sih belum ada, ini pertama kalinya ikut lomba. Oke, dari Kak Wardah sendiri? Kalau dari tim saya udah pernah waktu itu dapat juara 3 juga lomba Gamdo namanya Game Tech Studio, itu dari Prodi Teknologi Permainan lombanya. Baik. Kak Wardah dan Kak Altarik ini kan lomba tim ya Kak ya, berarti ada nama timnya dong. Boleh tahu nggak sih Kak kita nama timnya itu apa? Kalau dari tim yang dari animasi itu namanya One Day. One Day. Ya. Kalau dari Kak Wardah? Tim saya namanya Swipe Studio. Swipe Studio. Nah, dari One Day dan Swipe Studio itu ada namanya nggak sih Kak? Maksudnya kenapa nih namanya dipilih gitu? Ada alasannya nggak? Kalau dari One Day itu kan kita waktu itu bikin itu ada 2 arti. Yang pertama itu one day 1 hari, dan yang kedua one day suatu hari. Nah, ntar di 1 hari itu kita bisa jadi sesuatu yang besar di suatu hari nanti. Wow, Kayak gitu. keren. Apa ada lagi Kak Altarik? Udah, kalau dari one day kayak gitu sih. Dari One Day. Filosofinya ya. Kalau Swipe itu kan gimana? Kalau dari Swipe nggak ada arti yang begitu berarti sih, karena kemarin itu cuma dari singkatan nama nih. Dari S-nya itu ada Stephen, Ya. W-nya itu ada Wardah, P-nya ada Putra, Mukti Kurnia Putra gitu. Oke, berarti dari singkatan nama timnya aja gitu ya Kak Iya. ya. Sebelum ke pertanyaan lebih lanjut nih Kak Altarik, judul atau tema yang diangkat pada poster tersebut tuh apa sih? Judul dari poster kami sih namanya Jarbot ya. Iya. Jarbot itu dari kata jarnya belajar, botnya itu robot. Jadi robot belajar. Robot belajar. Ya. Alasan mengambil judul tersebut tuh apa tuh Kak? Jadi ada ceritanya sendiri sih. Jadi ada seorang anak kecil bernama Indo. Jadi dia tuh hidup sebatang kara dan dia menjadi pemulung di suatu tempat sampah, lalu menemukan robot itu. Cuman ketika dia pengen jual, robot itu malah menampilkan tentang hologram tentang pendidikan yang membuat dia jadi lebih berkembang dan bisa mempunyai usaha sendiri kayak gitu. Wow, keren. Apa ada penjelasan lebih lanjutnya Kak Altarik? Kalau misalkan masalah cerita kayak gitu sih. Kalau buat Cerita Jarbot gitu. ya. Oke, kita lanjut ke Kak Wardah ya Kak. Nama judul game yang dibuat pada saat lomba KMIPN 2022. Nama gamenya itu kemarin Penny Journey. Hmm? Jadi Penny Journey itu jelasin tentang gimana perjalanannya si Penny nih. Jadi ceritanya itu ada 2 dunia, ada di dunia nyatanya Penny sama di dunia jurnal ketika Penny itu masuk ke dalam gamenya. Gitu. Jadi namanya Penny Journey, Journey Penny ketika dia ada di dalam buku jurnal. Oke, baik. Penny Journey itu berarti nama apa visualnya gitu ya Kak? Iya, nama karakter utamanya itu Penny. Penny. Kenapa sih Kak Wardah mengambil game tersebut, terutama timnya Kak Wardah sih? Kenapa tuh Kak? Bisa dijelaskan?
Tim saya itu ambil cerita itu karena kita mau bangun game edukasi, tapi yang kiranya ceritanya itu menarik gitu, gak yang monoton. Nah, makanya kita bikin 2 dunia juga nih, ada dunia jurnal sama dunia nyata gitu. Dari art style juga beda ketika dunia nyata sama dunia jurnal. Seru sekali ya Kak ya. Nah, yang dibuat itu game 2 dimensi atau 3 dimensi Kak? Jadi game saya itu perpaduan dari 2 dimensi sama 3 dimensi. Jadi ketika dia di dunia nyata itu dari 3 dimensi, terus di dunia jurnalnya dia itu 2 dimensi. Oh, berarti gabungan gitu ya Kak, antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Lanjut ke Kak Altarik. Ada langkah apa saja sih membuat poster itu? Rangkaiannya bagaimana? Kalau dari pertama sih kita pertama bikin skrip ya, bikin skrip, storyboard tuh sebenarnya tadi kan kita bikin ikut namanya animasi ya. Jadi kita tuh tetap bikin kayak skripnya, storyboardnya, terus ke modeling tentang 3D-nya tuh, aset-asetnya, terus texturing, animate, dan baru terakhir di render gitu. Iya. Apa ada lagi Kak penjelasan untuk langkah-langkah membuat poster itu? Ya, apalagi terutama tim gitu ya Kak. Maksudnya ada kendalanya gitu. Sebenarnya kendalanya sih cuman kayak di waktu doang terlalu mepet. Cuman kalau misalkan untuk pembagiannya kayak modelingnya siapa, ntar yang masih lighting siapa itu udah dibagi-bagi lagi dari tim kami. Nah, itu pembagian tugasnya bagaimana tuh Kak buat dipertimkan? Ya. Jadi kalau di tim kami itu udah ada spesialisnya masing-masing. Misalkan ada yang jago modeling, jadi dia yang megang modelingnya. Ada yang jago misalkan bikin tekstur, dia buat teksturnya. Itu dibagi sesuai spesialisnya dia masing-masing, keahliannya dia masing-masing kayak gitu. Ya, berarti sangat diperlukan teamwork ya Kak ya, biar bisa sama-sama nyatu gitu pikirannya juga buat di posternya. Lanjut ke Kak Wardah ya. Butuh berapa lama sih untuk game tersebut dibuat Kak Wardah? Kalau dari perancangannya, jadi sebelumnya itu kami buat game desain dokumen namanya GDD. Nah itu kurang lebih 2 bulan sih sampai selesai ke game yang dibawa ke final. Oke, selain itu apa ada lagi Kak Wardah? Selain 2 bulan itu mungkin bisa diceritain biar teman-teman di rumah yang menonton bisa lebih tahu lebih lanjut mengenai pembuatan game. Jadi kemarin itu ada 3 tahap untuk masuk ke final juga. Pertama itu ada tahap GDD nih dari game desain dokumen yang diajuin. Terus selanjutnya ada video. Nah ini videonya itu video gameplay. Jadi jangka waktu dari video gameplay ke finalnya ini kurang lebih 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu kita fokus susun untuk GDD-nya, matangin GDD-nya. Terus 1 bulan selanjutnya itu untuk pengembangan gamenya. Role yang diambil kalau boleh tahu apa tuh Kak Wardah? Saya 2D artis, jadi aset-aset 2D itu saya yang buat. Selama timnya atau Kak Wardah sendiri? Saya sendiri, jadi timnya tuh udah ada spesialis masing-masing juga nih sama kayak animasi. Saya pegangnya di role 2D artis. Kalau boleh tahu Kak Wardah tim 2 orangnya itu mengambil apa tuh Kak? Kalau dari kami itu satu kan saya 2D artis, Stephen ini programmer, terus Mukti itu 3D artis. Jadi ya berarti nanti tinggal menyatukan aja gitu ya Kak ya dengan pembuatan gamenya. Kita lanjut ke Kak Altarik ya. Bagaimana cara menentukan judul atau tema dari setiap individu menjadi sebuah satu tema? Gimana tuh Kak cara kerja? Kalau dulu sih waktu awal-awal kita namanya itu ada mind mapping ya. Jadi kita bener-bener semua itu di brainstorming suruh cari satu ide gitu. Nah pertama kan idenya dari teknologi. Kita jabarin lagi gitu teknologi itu ada apa aja dan akhirnya tuh ketemu tentang seorang anak yang bernama Edo ini nih, yang bernama Edo. Terus jadi dia nemu suatu robot gitu. Jadi semua kepala gitu dijadiin satu dan itu yang dapatnya Jarbot itu. Oh Jarbot. Iya. Berapa lama sih Kak dalam pembuatan posternya itu? Kalau untuk poster kurang lebih sekitar seminggu sih, soalnya kan kita kan buat animasi juga ya. Animasi itu sekitar kita buat sebulan, dan kalau poster itu kurang lebih cuma seminggu doang kita buat. Oh, oke. Kalau boleh tahu posternya itu ada 2 dimensi atau 3 dimensinya gitu nggak Kak? Spesifiknya gitu? Kalau posternya sendiri sih itu semuanya overall ya 3D. Oh 3D. Cuman shadingnya itu pakai tone shader, shading 2D kayak gitu. Ya, lanjut ke Kak Wardah ya. Kalau misalkan penilaian dalam pembuatan game pada saat lomba KMIPEN itu apa aja sih Kak? Nah jadi kemarin itu ada 4 penilaian nih. Yang pertama itu dari sisi edukasinya, terus kreativitas,
sama dari artnya, terus juga dari presentasi. Berarti itu presentasi secara langsung gitu ya kak? Iya. Tim itu semuanya ikut presentasi ya? Iya, satu tim ikut presentasi buat demoin game-nya juga. Baik. Dalam role tersebut itu sudah masuk Polimedia atau setelah Pak? Maksudnya akhir dalam role yang di game itu sudah sebelum masuk Polimedia atau setelahnya? Setelah sih kayaknya, soalnya sampai sekarang juga masih belum mahir sebenarnya, masih belajar juga. Itu baru semenjak masuk ke Swim Studio nih baru mulai dikembangin lagi jadi artis gitu. Baik, Kak. Ada nggak sih Kak evaluasi buat lomba, terutama Kak Wardah dan teman-teman timnya? Kalau dari teman-teman tim saya sih kemarin kurang riset, jadi kami untuk buat game itu nggak bawa bekal yang banyak gitu, kayak mengenai gimana sebenarnya di lapangan yang diperluin sama masyarakat, sama anak-anak yang sasaran kami gitu di usia 15 tahun ke atas, kurang riset aja gitu. Kurang riset tadi ya. Saya lanjut ke Kak Altarik ya. Untuk pembuatan poster itu kan tadi kurang lebih seminggu ya Kak? Ya, seminggu. Bagian tersulit apa sih dalam membuat poster Kak? Sebenarnya yang paling sulit itu kita di tim kita waktu sih, kita kejar sama waktu. Kalau misalkan masalah teknis aman semuanya, soalnya udah ada aset-aset yang dibuat sebelumnya gitu. Kalau lomba kemarin tuh pas udah masuk kuliah atau lagi libur ya Kak? Apalagi kan tadi tuh waktu takutnya mepet dengan mata kuliah di kampus gitu dengan perlombaan. Kalau kemarin sih pas lagi libur. Oh, pas lagi libur ya. Untuk kalau ada sendiri lombanya juga pas lagi libur? Iya, sama. Iya, baik Kak. Mungkin bisa di-share pengalaman Kak Wardah dan Kak Altarik tuh gimana saat lomba KMPN kemarin? Sebenarnya seru sih, di sana kita banyak kenal sama politeknik dari kampus-kampus lain gitu. Bisa bangga juga apa ibaratnya kampus kita gitu, alma mater kebanggaan kita ada di sana gitu. Benar. Nah itu tuh benar-benar kayak pengalaman yang berkesan banget bagi saya gitu. Apalagi buat nambah portofolio juga Iya, ya Kak ya. betul. Kalau Kak Wardah sendiri mungkin sebelum dijelasin yang tadi dievaluasi buat tim Kak Wardah itu bagaimana? Evaluasi tim saya sih kedepannya paling harus riset lagi nih mengenai yang tadi kekurangan dari risetnya, biar nanti ketika buat game itu bisa lebih tepat sasaran juga gitu. Baik, kalau dari Kak Wardah bagaimana jawaban yang tadi? Kalau untuk pengalaman seru banget karena ini pertama kali saya ikut kegiatan nasional juga. Terus kebetulan di pertama kali ikut kegiatan nasional ini juga dapat juara 2 nih. Kemarin senang karena kan game teknologi itu masih jarang ya jurusannya di universitas-universitas atau politeknik lain. Kemarin kita ketemu dari teman-teman game teknologi juga yang ada di politeknik lain gitu. Jadi seru sih bisa sharing juga pelajaran mereka kayak gimana, kalau kami kayak gimana. Apakah pembelajaran di game tech Polimedia dalam pembuatan game ada yang kurang, atau misalkan kira-kira dari Kak Wardahnya ada masukan nih Kak buat prodi game tech? Apalagi kemarin kita juga baru ada mahasiswa baru ya Kak, bisa kali Kak kasih motivasinya. Kalau untuk pelajaran sih saya rasa udah cukup karena bagaimanapun yang dikasih sama dosen kita tetap harus kembangin sendiri nih, kan mereka paling nggak kasih dasar-dasar aja. Untuk lanjutin itu kita harus kembangin sendiri apa yang kita mau sih tujuannya, mau ke 2D artis kah, 3D artis atau programmer gitu. Terus kalau buat maba-maba nih yang baru masuk kemarin, gak usah takut kalau mau buat game, kalian pasti bisa juga cari teman yang kiranya satu frekuensi buat bikin game. Itu pasti bisa kok, siapapun. Saya juga dulu waktu buat game itu masih belajar sama-sama sama Mukti, sama Stephen. Tapi alhamdulillahnya bisa ke nasional gitu. Untuk Kak Altarik sendiri bagaimana Kak? Tentang apa? Apakah pembelajaran di animasi ini ada korelasinya dengan lomba poster kemarin? Sebenarnya yang kemarin kita ikutin tuh benar-benar ada korelasinya sih sama prodi kita. Soalnya kan di prodi kita juga diajari itu tentang modeling, tentang kayak rigging ntar ke depannya kayak gimana. Jadi itu benar-benar korelasinya ada banget. Apalagi kita kan kemarin juga lombanya animasi ya. Bisa juga buat jadi portofolio kita gitu buat ntar kerja. Mungkin terakhir kali ya Kak pertanyaan dari saya. Bagaimana sih kalian tuh membagi waktunya pada saat kuliah dan lomba gitu, dan mungkin bisa dikasih motivasi untuk teman-teman mahasiswa dan adik-adik maba yang baru masuk gitu ya Kak. Terus sih Kak?
Dan untuk pesan mahasiswa yang mau berprestasi dan mulai berprestasi itu bagaimana? Kalau pembagian waktunya sih paling yang diutamain pertama kuliah dulu ya, baru ikut lomba gitu. Jadi jangan pernah lupain kuliahnya gitu. Terus kalau misalkan untuk motivasinya sih paling semangat aja berkaryanya gitu. Jangan sampai lupa jangan pernah takut berkarya, soalnya kan karya itu kalau menurut saya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu. Semua punya selera masing-masing. Jadi jangan lupa berkarya aja intinya. Dari Kak Wardah bagaimana Kak masukan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ingin mulai berprestasi? Sama sih, balik lagi juga benar kata Tarik tadi, jangan takut buat berkarya karena benar karya nggak ada yang jelek. Selama kita belajar, kita bakal bisa upgrade nih kemampuan kita nanti ke depannya. Baik, terima kasih Kak Wardah dan Kak Altarik telah menyempatkan berbincang santai di podcast Serasi ya Kak. Terima kasih juga kepada penonton di rumah yang telah menonton podcast Serasi di YouTube BEM Polimedia JKT. Dan stay tune terus di YouTube serta Spotify BEM Polimedia JKT. Dan untuk informasi selengkapnya di Instagram Polimedia JKT. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.